Kita ke pertanyaan berikutnya sekarang ya Bante, Dr. Adi dari James Harsono. Pertanyaannya adalah menghadapi orang yang bias informasi selain didiamkan, baiknya gimana ya? Apalagi orang tersebut memaksakan biasnya. Wah ini menarik Dr. Adi, silakan. Jadi begini, intinya begini, kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Untuk orang-orang yang bias informasi, dia tidak dapat informasi yang akurat, kalau memang kita bisa melakukan, kita bisa mendapat kesempatan yang baik, kita bisa memberikan informasi yang tepat kepada orang ini. Kalau dia mau. Ya, ada juga orang loh, sudah tahu dia itu informasinya salah, dia bias, dia paksakan kehendaknya, kita beritahu malah marah loh. Ada kayak begitu. Jadi, kalau saya pribadi menghadapi orang seperti ini, ya sudah. Saya hanya bilang, yang saya perlu sampaikan pada Anda adalah bahwa ini tidak tepat. Yang tepat ini seperti ini, ya monggo. Anda mau terima bagus, tidak terima juga nggak apa-apa. Tetapi konsekuensi dari bias konfirmasi atau bias informasi yang dia alami itu pasti tidak pasti berdampak tidak baik terhadap dirinya dia. Dan ini tidak hanya terjadi pada orang-orang pada umumnya. Pada klien-klien itu juga sama. Klien-klien yang kami tangani itu umumnya mereka mengalami kondisi yang tidak kondusif dalam hidup mereka karena apa? Mereka tidak mendapat informasi yang akurat tentang sesuatu hal. Nah, dengan kondisi seperti ini pun mereka datang ke kami jelaskan ini loh, kondisi kamu tuh karena ini. Dan banyak juga yang masih membantah. Oh enggak, saya nggak merasa seperti ini. Saya bilang, loh, kalau Anda merasa tidak seperti ini, Anda tidak akan punya masalah ini loh. Dan sekarang Anda punya masalah, Anda datang ke kami. Kami kan orang netral. Kami sampaikan pendapat atau pandangan profesional pada Anda. Tapi saya nggak sependapat dengan Pak Adi. Ya enggak apa-apa, saya bilang. Ya, Anda nggak sependapat pun tidak apa-apa. Yang penting tugasnya menyampaikan hal yang menurut saya benar dan baik untuk Anda. Anda terima, Anda berubah. Anda tidak mau terima, nggak apa-apa. Atau begini saya bilang, Anda coba dengar saran saya, Anda lakukan yang saya minta dalam waktu katakanlah 1 minggu. Anda berubah. Kalau Anda nggak puas dengan perubahan Anda kembali ke saya. Nanti saya putar lagi jam dalam pikiran Anda balik lagi seperti sebelum saya bantu. Itu bisa? Bisa. Ceritanya. Kalau saya nggak puas dengan perubahan saya dan saya kembali lagi pakai bayar, Pak. Oh, pakai bayar, saya bilang. Begitu, terima kasih, Pak. Oke, baik. Silakan, Bante. Iya, orang bias informasi ini memang sulit ya, karena dia sudah punya konsep. Ya. Tetapi jangan lupa, bias informasi itu bukan hanya punya dia saja loh. Bisa juga kita yang punya bias informasi terhadap dia. Ya, jadi kadang-kadang kan kemudian kita berdebat. Sebetulnya yang tadi Pak Adi sampaikan di pemaparan itu bagus, bahwa kadang kita nggak usah ngajak dia berdebat. Karena orang yang bias informasi, termasuk kita juga punya bias informasi, itu seperti gelas yang tertutup. Gelas tertutup, kalaupun kosong di dalamnya, kemudian kita letakkan di bawah keran, walaupun kerannya ini juga dihidupkan airnya dengan kencang, itu setetes air pun tidak ada yang masuk. Tuh. Tapi kalau nanti gelas ini ada satu masa karena kerannya itu terus nembak tutupnya ini sampai tutupnya ini mental, wah itu gampang sekali masuk langsung. Nah artinya apa? Orang-orang yang punya bias informasi termasuk kita, itu kadang membutuhkan waktu yang tepat. Tadi Pak Adi juga pernah singgung itu sedikit, adalah waktu yang tepat, pas cocok. Kalau waktunya tidak tepat, orangnya yang diajak ngomong juga nggak tepat. Saya tadi bayangkan Pak Adi diajak konsultasi gitu. Ini sebetulnya orang ini datang minta saran atau mengajak debat. Sudah dikasih saran malah ngajak debat. Ini apa-apaan, tapi ya sudahlah. Ya, tapi ini kan memang kenapa? Karena mungkin ada waktu yang nggak tepat, orangnya yang ketemunya yang nggak tepat, misalnya dia nggak membayangkan, aduh aku kok dikasih saran itu, kalau saran itu saya sudah tahu. Loh ya memang, saran itu sebetulnya adalah, kalau tadi Pak Adi nyampaikan, dari orang yang netral. Orang yang netral itu tidak punya kepentingan, kemudian tidak juga terikat ataupun terkena secara emosional, ya tidak terlibat secara emosional, sehingga dia bisa memberikan pandangan yang lebih luas.
Sedangkan orang yang punya masalah ini kan karena ada keterlibatan emosional, dia stres. Jadi dia inginnya marah terus. Kalau orang mau nyari kacamata di atas kepala saja, mana kacamataku sambil marah-marah. Lah ya itu di atas kepala lah. Kan orang luar itu kan melihat dengan lebih jelas. Jadi sekarang bagaimana bias informasi ini kita harus hadapi? Kalau dia masih memaksakan kehendak, kita diam. Jangan mendebat. Percuma. Nanti malah teman yang dulunya baik akhirnya buyar gara-gara debat. Kemudian kalau dia sudah tidak berdebat, dia tidak memaksakan kehendak, kadang kita boleh nyinggung sedikit. Kita nyinggung, kita ulik-ulik sedikit, kita mau masukkan data. Data untuk memperbaiki bias informasinya berdasarkan bias informasi yang kita miliki. Ya. Ya, karena kalau orang sudah nggak bias informasi itu di dalam dhamma, itu orang mencapai kesucian. Selama orang masih belum mencapai kesucian, itu ketamaan kebencian masih ada, sehingga kadang ada motivasinya juga. Ih, kamu saya apain ya supaya bisa begitu. Nah, jadi kita lihat kenapa kok kita perlu masukkan data? Karena kita sebagai teman baik, istilah di dalam drama itu adalah kalyana mita. Kalau kita melihat teman itu ada kekurangan, pengetahuan, wawasan, dan sebagainya, kita punya kewajiban moral untuk meluruskan, untuk memberikan informasi agar dia tidak mengulang kesalahan yang sama untuk di masa depan. Tetapi selama dia belum bisa lagi, ya kita mundur lagi. Atau kita mencari orang lain yang dia lebih percayai. Karena kadang-kadang mungkin kita bukan orang yang bagi dia cocok. Ya, kita ini kan, kita kadang di dalam masyarakat, kita bergaul dengan seseorang. Kadang kita merasa, aku kalau sama dia kok klik banget ya. Kita bertiga ini kan senang sekali. Kalau kumpul kita ini bisa, nyambung. Kenapa? Karena kita merasa ya cocok. Sehingga kita bisa saling mendengar, saling cerita, dan lain sebagainya, bisa saling mengisi kan. Kita tidak ada kecurigaan, sehingga kita tidak menutup gelas kita masing-masing. Kita datang, kita buka acara ini dengan pikiran yang kita kosongkan gelas kita. Sehingga saya ingin mendengar Pak Po ngomong apa, saya ingin mendengar Pak Adi ngomong apa, demikian pula sebaliknya. Ya. Tapi kadang-kadang kita merasa nggak klik. Masa sih kamu levelnya ngasih tahu saya? Nah, itu kita langsung nutup gelas kita. Nah, jadi sekarang sebagai kalyana mita, kita punya kewajiban moral untuk menunjukkan hal yang benar kepada dia, menunjukkan hal yang baik kepada dia. Dia terima itu urusan dia tidak terima ya urusannya dia, atau dia belum bisa terima saat ini, itu juga urusannya dia. Tapi kita boleh usaha, atau kita mencari orang lain. Ada satu ketika orang itu datang ke Bodhigiri, kemudian mengatakan, Bante, sebetulnya ya, istri itu apa harus membantu suami, Bante, untuk misalnya mendidik anak-anak? Ya mestinya kan membantu suami kan mendidik anak-anak. Ya iya kan Bante, kan kalau suami sudah kerja, suami sudah apa, masa istri itu hanya arisan, istri hanya pergi ke salon, kemana. Kan perlu juga kan Bante, bukan hanya melahirkan saja tapi mendidik anak. Iya, saya mengatakan gitu. Langsung sejak itu, saat itu juga suaminya mengatakan kepada istrinya, tuh dengerin tuh, nantinya ngomong tuh dengerin. Berarti di rumah dia tuh sudah ngomong, tapi istrinya nggak mau denger. Kemudian dibawa ke saya untuk melegalisir omongannya dia. Jadi kalau nanti dia di rumah ada geger, itu saya yang disalahin. Itu kan kamu udah denger Bantenya sendiri. Oh, Bante nggak beres gini-gini. Saya yang kena. Tokoh otoritas, Bante. Ya, orang yang punya otoritas. Tapi kalau dipandang salah kan jadi repot. Ini gara-gara Bante nih suami saya jadi gitu. Dan itu suami juga ada yang begitu, istri juga ada yang begitu. Bante, suami itu hanya apa penting Bante? Cuma nyari duit aja. Apa nggak perlu ngurusi rumah? Ya jangan dong, suami ya perlu dong bantu-bantu rumah, bersih-bersih, apa nyuci-nyuci piring kalau perlu, kadang masak hari-hari tertentu. Tuh dengerin Pak, itu dengerin. Itu katanya Bante itu begitu. Loh, saya jadi faktor legalisir ini jadinya, faktor otoritas. Tapi ya ini masalahnya. Artinya apa? Bahwa kadang perlu orang lain untuk menjelaskan. Betul. Kadang kita tidak mampu untuk menjelaskan.
atau belum waktunya, tapi juga kadang orang lain. Karena itu sebetulnya kita di dalam masyarakat ini butuh teman baik, kalyanamita itu. Dan di dalam Dharma disampaikan, mungkin satu ketika nih kan Pak Ponijan belum mengeluarkan ayat Dhammapada nih, Ya. kasih clue-nya. Bahwa di dalam Dhammapada itu dikatakan salah satunya adalah, kalau kamu ada yang menunjukkan kesalahanmu, ikutilah dia seperti orang yang menunjukkan harta karun kepada kamu. Jadi orang-orang yang tadi bias informasi, kalau kita bisa nunjukkan kesalahannya, itu sebetulnya dia harus terima kasih. Karena kita sudah bisa menunjukkan harta karun kepada dia. Sebaliknya kita sendiri yang punya bias informasi, kalau ada orang mengingatkan kita, kita juga harus terima kasih. Karena dia sudah menunjukkan harta karun kepada kita untuk menjadi lebih baik. Tentang ayat Dhammapadanya harta karun ini, silakan Pak Ponijan yang menyampaikan. Terima kasih. Silakan, Terima Pak kasih Ponijan. Bante. Yes. Bro, ini penonton benar-benar loh. Saya pas mau baca itu loh. Bante kok bisa baca pikiran saya? Serius Bante. Serius. Begitu Bante tadi mulai mengatakan. Sudah klik. Sudah diterawang, hati-hati. Chemistry-nya udah nyambung. Tapi penonton ini bukan mengada-ngada ya. Ini nyata ya. Ini saya sudah Dhammapada. Ini bahkan sampai 2 Dhammapada di saya ini. Ya kan, sebagai pembanding ya. Jadi yang Bante katakan tadi, kenapa perlu Bante sampaikan tadi kan Dr. Adi sudah sampaikan dengan bagus ya. Jadi kalau teman itu menunjukkan kesalahan-kesalahan kita seperti menunjuk harta karun, maka kita harus berterima kasih kepada dia karena itulah orang yang bijaksana, sahabat yang sejati, kalyanamita. Dhammapada ayat 76. Ya, nah sambungannya Nggak usah ayat ngegas. Iya betul. Benar Bante. Ayat yang ke-77 sambungannya adalah biarlah ia memberi nasihat, petunjuk dan menjauhkan orang dari perbuatan jahat. Ia adalah berkah orang yang baik, ya kan? Kerikil bagi orang yang jahat. Kalau Anda nasihati dia nggak mau dengar berarti dia bukan orang yang baik. Kan begitu kan ya. Jadi ayat Dhammapada 70. Saya bingung Bante bisa tiba-tiba ayat ini pas saya mau sampaikan ya 76 dan 77 begitu ya. Nah, baik, dan kemudian penonton yang tadi bertanya khususnya ya atau bagi Anda yang baru bergabung di kanalnya Magabudi PC Surabaya ya, mohon di-subscribe karena nanti akan ada banyak acara-acara lainnya ya kan. Banyak acara-acara lainnya yang akan kami tayangkan melalui kanal ini ya. Jadi silakan di-subscribe dan diikuti. Bagi yang baru bergabung, jawaban dari Dr. Adi tadi adalah bahwa kalau kita menasihati orang memang susah, ya kan ya, karena ada orang yang memang agak sulit dinasihati, apalagi memiliki bias informasi. Saya mau kasih satu cerita singkat, boleh ya Bante ya, Dr. Adi ya? Silakan. Ya, Alkisah di kompleks pemakaman Westminster di Inggris itu kan, ada banyak pemakaman kan, ada banyak makam, ya kan, ada tomb, pusara-pusara, tapi ada satu pusara yang tidak ada tulisannya, alias kosong. Tidak ada nama orang yang meninggal maksudnya, tapi ada tulisan. Apa bunyinya? Bunyinya begini saudara, ketika aku kecil, aku bercita-cita ingin mengubah dunia. Tapi ketika aku remaja, ternyata itu gagal, kuubah impianku untuk mengubah kampungku saja. Ketika aku dewasa, kampungku pun tidak bisa aku ubah. Maka aku bercita-cita mengubah keluargaku saja. Sampai aku di ranjang kematian, ternyata keluargaku pun tidak bisa aku ubah. Akhirnya aku sadar di dunia ini tidak bisa yang aku ubah. Seandainya aku mengubah diriku sejak dulu, maka pasti keluargaku akan berubah, lingkunganku akan berubah, negaraku akan berubah, dunia akan berubah. Jadi artinya apa? Saran dari Dr. Adi, ya kan, nasihat dari Yang Mulia Utama Mahatera kita dengarkan. Ada orang tertentu mungkin bias informasi, tapi jangan salah, kita pun mungkin bisa punya bias informasi terhadap orang. Jadi jangan merasa diri paling benar juga. Mungkin kita juga kurang informasi, kurang pergaulan, kurang baca. Orang sudah sampai metaverse, kita baru sampai meta tabu alias meditasi bobo ya kan ya. Meditabo kan susah. Nah, yang kayak gini mungkin perlu kita pelajari. Nah, Bante di kolom live chat sudah jawab setuju parenting. Wah, mantap. Ini tinggal panitia ya sudah setuju. Itu ada satu kalau tidak saya salah baca dari Samarinda tuh. Teman lama kita Dr. Adi yang di sekolah Budi Dharma ya kalau tidak salah ya. Budi Bakti yang ya. di Samarinda. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Bante ya, Dr. Adi. Siap. Dari Hoxin pertanyaannya adalah
Apakah dengan berkesadaran dan hidup apa adanya bisa menerima belief dan reality? Gimana Dokter Adi? Silakan. Saya persilakan Bante aja dulu. Bante, silakan Bante. Baik. Ya. Silakan. Jadi hidup berkesadaran itu berbeda dengan hidup apa adanya ya. Karena kalau hidup apa adanya ya hari ini ada apa, ya di apa-apain lah. Kalau nggak ada apa-apa ya nggak usah ngapa-ngapa. Ini agak beda ini. Tapi yang saya maksudkan kalau tadi di dalam beberapa penjelasan yang tadi sudah diantar Pak Adi dengan baik waktu memberikan wawasan yang pertama bahwa kita melatih hidup berkesadaran itu supaya melihat segalanya sebagaimana adanya, bukan hidup apa adanya. Ya. Nah, bagaimana sekarang melihat hidup sebagaimana adanya itu? Melihat realita bahwa saat ini itu adalah kenyataan. Tadi sudah bagus sekali yang disampaikan Pak Adi juga, bahwa kita sedih, menyesali yang 10 tahun yang lalu, nangisnya kan sekarang. Ketawa 5 hari yang lalu, lucu-lucunya, itu juga ketawanya hari ini. Jadi batin kita hanya tahu saat ini. Itu sudah betul. Jadi sekarang kita sebetulnya menyadari hidup itu adalah saat ini. Ketika kita selalu sadar hidup saat ini, apa yang kita pikirkan kita sadari, yang kita ucapkan kita sadari, yang kita lakukan kita sadari, maka kita melihat hidup itu sebagaimana adanya, bahwa hidup adalah saat ini. Dan kalau kita sadar hidup saat ini, maka kepercayaan-kepercayaan kita yang mungkin terjadi bias informasi, itu bisa sedikit demi sedikit kita kikis. Misalnya, kita punya konsep, saya ini adalah orang yang pemarah. Jadi saya dari kecil sudah dibiasakan, hidup saya ini keras, jadi saya ini orangnya pemarah. Jadi kalau saya sekarang tidak pemarah, saya jadi aneh. Nanti orang lain juga heran lihat saya. Jadi saya tetap mempertahankan saya marah. Nah ini kan kepercayaan yang keliru. Kemudian kalau saya setelah hidup berkesadaran, saya lalu tahu, loh, marah itu apa? Berarti saya itu tidak bisa menerima kejadian tersebut di masa lalu. Dan saya membawa, saya tidak bisa terima di masa lalu itu sampai sekarang. Kalau penyebab kemarahan saya 15 tahun yang lalu, peristiwa 15 tahun yang lalu, berarti badan saya ini sudah tumbuh 15 tahun umurnya, tetapi batin saya masih ketinggalan di 15 tahun itu. Sehingga saya masih membawa kemarahan saya. Loh, padahal kan saya hidup saat ini. Kenapa saya harus marah dengan peristiwa yang 15 tahun yang lalu? Lah ini kan orangnya sudah di depan saya. Ya, ini orang ini juga yang membuat saya marah kan orang yang 15 tahun yang lalu. Sekarang kan dia sudah orang yang berbeda. Kita duduk di tempat yang sama saja dalam 5 menit sudah berbeda. Umurnya berbeda, dimensi ruangnya juga berbeda. Nah, kemudian setelah kita kesadarannya seperti itu, informasi kita ataupun bias informasi kita ini kemudian bisa berkurang. Dan akhirnya muncullah kenyataan bahwa hidup sesungguhnya adalah saat ini. Berarti saat ini saya manfaatkan untuk mengembangkan kebaikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku. Walaupun dia menjengkelkan saya 15 tahun yang lalu, tapi sekarang sudah berada di tempat saya, di depan saya ini, inilah kesempatan dia berbuat baik kepada dia. Jadi hidup berkesadaran, melihat dunia ini sebagaimana adanya, yaitu hidup adalah saat ini, maka hilanglah bias informasi, dan ia hidup di dalam kenyataan. Jadi tentang hidup apa adanya itu yang saya harus keluarkan dari pertanyaan, karena hidup apa adanya itu ya hidup seadanya namanya. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Pak Po untuk Pak Adi bisa menambahkan informasi lain. Terima kasih Bante. Ya, silakan Dokter Adi. Ya, terima kasih Bante. Uraian yang sangat bernas ya. Saya senang sekali kalau dengar cerita Bante ini. Karena itu kita kulaan Pak Po ya. Saya izin tambahkan sedikit ya. Sangat tepat sekali. Makanya saya, sebentar, Bante dulu kuliahnya psikologi ya? Bukan ya? Bukan. Bante bahasa Inggris. Hah? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya? Ya. Tapi maksud saya pemahaman beliau ini dalam banget ini.
Ya, saya izin menambahkan sedikit ya. Jadi yang tadi Bante bilang bahwa ini kan kita hidup mestinya saat ini. Tapi kejadian dulu yang 15 tahun yang lalu, di mana ada orang buat kita marah, terus kita marahnya sampai sekarang, terus berlanjut, itu artinya kita melekat dan tinggal di masa lalu. Nah, dalam ilmu psikologi itu namanya fiksasi. Jadi kayaknya kita nyantol di sana gitu loh. Jadi tidak hidup berkesadaran. Ataupun kalau dibilang berkesadaran, kesadarannya tidak di saat ini, tapi kesadaran yang dulu itu. Terus saja di dalam bahasa Perancisnya tuh diundat-undat, apa? Diungkit-ungkit. Nah, kemudian juga ada orang yang tadi Bante memberikan contoh orang yang pemarah. Terus kalau dia nggak marah nanti kayaknya kok bukan gue ya, kayaknya gitu kan? Saya ini pemarah. Nah, ini yang seringkali orang tidak sadari. Banyak orang yang tidak bisa melihat dirinya tuh secara apa adanya. Maksud saya begini, seperti tadi yang sudah Bante sampaikan. Kalau kita punya kesadaran yang baik, kita melatih lewat meditasi, kita mindful, kita aware, kita menyadari, maka pada saat kita marah, sebenarnya ini yang lagi marah ini yang mana? Bagian diri mana yang lagi marah? Siapa yang lagi marah? Kalau kita telusuri, sebenarnya ya itu hanya perasaan aja yang muncul. Ya, cuma orang salah, mereka bilang begini, saya ini marah. Berarti dia mengidentifikasi dirinya seolah-olah akunya dia itu adalah marah. Wah, kalau kayak gini susah ini. Karena dia mengidentifikasi dirinya dia. Tapi kalau dia bilang, saya sekarang lagi marah loh, nah itu beda. Saya lagi marah, berarti ada emosi marah, ada yang sedang merasakan, seperti itu. Kalau dia bilang saya sedang marah, maka marahnya bisa kita otak-atik. Tapi kalau dia bilang saya pemarah, maka ya marah adalah dirinya dia. Terus ada sebuah, saya ada baca literatur yang menjelaskan dan saya ada menulis artikel mengenai ini. Ada orang yang mengalami adiksi emosi. Adiksi emosi maksudnya begini. Mereka butuh emosi tertentu yang mereka alami supaya mereka bisa merasa nyaman. Jadi ada orang yang karena dari dulu dia marah, terbiasa marah, sehingga itulah kondisi yang dia pikir alamiah, di mana dia harus marah. Kalau satu hari tidak marah, rasanya nggak enak. Jadi nanti ada saja, entah hal apa kecil, akan buat dia marah. Nah, tadi Bante memberikan contoh begini. Mana kacamata saya? Siapa yang simpan kacamata saya? Ayo, mana kacamata saya? Lawang kacamata di atas kepala ini gimana tuh? Nanti istrinya atau anaknya bilang, lah itu Pak, kacamata di atas kepala. Terus dia bilang gini, siapa yang taruh di kepala saya? Loh ya, dia yang naruh sendiri masih nyalakan orang lain. Jadi intinya pokoknya dia harus marah. Ini adiksi. Kalau kita mengembangkan kesadaran, kita bisa mendeteksi ini, kita bisa rubah. Ya, demikian Dr. Po. Terima kasih Bante. Iya, baik ya kan mendengar jawaban. Ya, Bante ini profesor psikologi sudah. Jadi istilah-istilah psikologi kalau saya mungkin tidak paham, tapi beliau sudah bisa menjelaskan kan yang mulia Bante kan. Dan sangat dalam, Iya, dan sangat dalam. Jadi ini Bante yang dihadapi ini orang psikologi, Bante. Dokter Adi ini psikologi. Ya kan mengajar di Fakultas Psikologi Klinis tadi ya, Dokter Adi ya. Ya. Luar biasa ya. Saya harus belajar banyak nih sama Pak Adi. Waduh, ini kita berguru dengan yang mulia ya, Dokter Adi ya. Betul, setuju. Oke, baik. Jadi ingat kata kuncinya adalah hiduplah saat ini, hidup apa adanya. Bukan ada apanya. Kalau hidup ada apanya, nggak ada itu, Anda marah. Kan gitu ya. Kan begitu Bante ya. Tapi kalau hidup apa adanya ya ini. Adanya bisa makan nasi bungkus dengan telur saja. Ya sudah, nikmati. Kan gitu ya. Makanya Anda tidak akan marah. Kan gitu. Tapi kalau hidup ada apanya kan harus ada ini baru saya ini. Kalau nggak ini saya pemarah loh. Saya pemarah loh. Tadi Dokter Adi bilang kan ya. Nah itu susah diurai. Tapi kalau orang mengatakan, ini yang marah siapa yang lagi marah ini? Itu dalam sekali ya. Kalau kita ulik lagi nanti itu panjang ceritanya ya. Oke, baik kita tunggu pada sesi lain ya. Baik, kita ke pertanyaan dari AANDS sekarang ya Bante, Dokter Adi. AANDS bertanya begini. Apabila yang kita percaya bisa menjadi realita, bagaimana dengan kepercayaan yang tidak sejalan dengan hukum karma? Seperti misalnya kita percaya dengan berbuat jahat bisa masuk surga. Wah ini jadi saya ulangi ya, saya baca pelan-pelan. Apabila yang kita percaya bisa menjadi realita,
bagaimana dengan kepercayaan yang tidak sejalan dengan hukum karma? Contohnya kalau kita percaya berbuat jahat bisa masuk surga. Bagaimana kira-kira, Bante? Silakan Bante. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, karena isinya asumsi sebetulnya ini Ya, semua. betul. Ya, jadi kalau sekarang percaya realita yang kepercayaan yang tidak sejalan dengan hukum karma. Hukum karma itu kan netral. Jadi dia hanya tahu ada baik dan buruk. Kemudian orang ini mengatakan bahwa berbuat jahat itu masuk surga. Sepertinya kan kalau menurut asumsi yang kita, mestinya orang berbuat baik ya, baru masuk surga. Tapi kok bisa ya berbuat jahat masuk surga? Loh, ini berbuat jahat menurut siapa? Apakah ini ada bias informasi di tempat lain juga? Betul. Ya, jadi kita ini sebetulnya kadang-kadang kemudian kita melihat, kebenaran ini balik ke tadi yang Pak Adi sampaikan tadi, ada yang subjektif, ada yang objektif. Kebenaran yang objektif adalah sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang dituai. Menanam kebajikan akan tumbuh kebahagiaan. Nah, kemudian orang berbuat jahat masuk surga. Sepintas kalimat itu sangat sederhana, tetapi apa motivasinya? Nah, kalau sekarang misalnya motivasinya ini, kalau kita turunkan yang lebih jelas lagi ya, supaya nanti gampang ambil contohnya, adalah orang mencuri untuk berdana. Nah, sekarang orang mencuri untuk berdana kan karma baik. Loh, tapi kan itu hasil pencurian. Pencurian itu punya hukum karmanya sendiri. Dia melakukan kejahatan. Tapi dia berdana dari hasil curian, itu juga ada karma baiknya sendiri. Walaupun tidak maksimal, karena dia mendanakan sesuatu yang hasil pelanggaran sila. Jadi mencuri untuk berbuat baik itu sudah ada dua hukum karmanya. Karma buruk mencurinya, karma baik tidak maksimal untuk berdananya. Nah, sekarang dia percaya berbuat jahat masuk surga. Katakanlah sekarang berbuat jahat itu misalnya ya mencuri tadilah. Saya nggak suka ya sama pasangan hidup saya ini sukanya main HP. Jadi main HP untuk nyebarkan hoax, nyebarkan ini itu, sudahlah, HP-nya saya ambil saja, saya sembunyikan saja, supaya dia nanti nggak bisa nyebar hoax. Nah, kemudian orang ini dikatakan masuk surga. Loh, mencuri kok masuk surga? Ini kan nggak sesuai. Ini kan perbuatan jahat. Ide mencurinya itu sebetulnya kan supaya dia tidak membuat hoax. Nah, jadi dia ada karma baiknya di bidang idenya. Mencurinya karma buruk, tapi ide untuk berbuat baik supaya tidak menyebarkan hoax itulah yang karma baik. Jadi, kita lalu melihat dia sebetulnya ada perbuatan ganda di situ yang tidak bisa dengan sederhana mengatakan kalau dia berpikir jahat ataupun dia melakukan konsep yang negatif, kok kemudian melanggar hukum karma, kok dia bisa hidupnya bahagia, mati masuk surga. Nah, ini sebetulnya kompleks, bukan seperti yang ditanyakan tadi. Seperti contoh yang paling sederhana tadi adalah mencuri untuk berdana. Jadi, seolah-olah melanggar hukum karma, tapi tetap bisa masuk surga. Tapi masuk surganya gimana? Atau terlahir di alam bahagianya bagaimana? Tidak selama kalau orang berbuat baik dari hasil kemoralan yang dia lakukan. Nah, sekarang misalnya, tadi pasangan hidup suka nyebar hoax. Kemudian, apakah perlu dicuri sebagai satu-satunya jalan keluar supaya dia tidak nyebar hoax? Mungkin tidak. Bisa juga kita membelikan HP yang sudah ada settingannya di situ. Entah gimana caranya diinstal hal-hal tertentu sehingga ada saringannya. Supaya nanti waktu diserahkan dia berkurang penyebaran hoax-nya. Kan juga bisa dengan cara itu. Jadi tidak harus dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai hukum karma, walaupun pertanyaannya tidak sesuai hukum karma ini agak susah ya. Karena hukum karma itu hanya berbicara berbuat baik, tumbuh bahagia. Berbuat buruk,
tumbuh menderita. Jadi semua perbuatan pasti sesuai. Cuman maksudnya mungkin apakah bisa ada orang jahat itu masuk surga, motivasinya dia baik, itulah yang mengkondisikan dia masuk di surga walaupun pendek waktunya. Perbuatan jahatnya itu yang mengkondisikan dia lahir di alam menderita. Ya, dia adalah ganda seperti itu. Ini konsep yang mungkin bisa saya jelaskan. Kalau kurang jelas nanti kan bisa tanya ulang. Begitu. Silakan Pak Bu. Baik, terima kasih Bante. Silakan Dokter Adi, apakah mau ditambahkan? Sudah, ini urusan Ya. karma ini saya tidak berani bicara ini. Iya. Tapi ada loh, Dr. Po ya, ada loh Iya. pencuri yang masuk surga ada loh. Siapa itu? Pencuri hati. Terima kasih. Saya tidak menambahkan. Sebenarnya rampok masuk surga juga ada. Ini jadi saya ada ide untuk ceritakan. Jadi ini dia. Jadi di dalam Dhamma itu ada disebutkan begini, ada orang yang sukanya melanggar sila. Ya, 5 sila ini sudah dilanggar setiap hari. Cuman pada hari-hari Uposatha tanggal 1, 8, 15 dan 23 setiap penanggalan bulan itu dia suka menjalankan 8 sila. Dan kemudian orang ini meninggal, punya kebiasaan seperti itu dan orang ini meninggal. Meninggalnya dia setengah hari dia lahir di alam bahagia karena dia suka melaksanakan 8 sila itu. Dia setengah hari di alam itu dia bahagia. Ketika setengah hari yang lain, di hari yang sama setengah hari, kalau kita ya katakanlah 12 jam di alam bahagia, 12 jam di alam menderita, di alam peta karena kejahatannya. Nah, jadi ini yang tadi saya sebut ini menjadi perbuatan ganda tadi, salah satunya seperti itu. Iya, itu di kata-kata ya Bante atau di mana? Itu ada ya, itu namanya nanti itu menjadi peta Wemanika peta. Oke. Baik, jadi penonton sudah jelas ya. Jadi mungkin saja bisa masuk ke surga atau alam bahagia, tapi durasinya tadi Bante sampaikan ya. Durasinya pendek. Hati-hati orang yang berbuat jahat ya kan, kalau belum berbuat dia mungkin menikmati. Tapi begitu berbuah dia akan menderita luar biasa. Makanya hati-hati ya. Di Dhammapada 121, 122 buka sendiri, baca sendiri ya kan. Di situ ada perbuatan jahat, perbuatan baik tetap akan ada hasilnya pada masanya ya.